Perusahaan Cahaya Abadi berdiri sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan layanan perdagangan yang terpercaya dan juga berkualitas, dengan fokus pada efisiensi dalam rantai distribusi, seleksi produk yang unggul, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Kami yakin dapat menjadi mitra strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat. Kami mengutamakan prinsip integritas, inovasi, dan berkelanjutan dalam setiap langkah yang kami ambil dalam operasional harian maupun dalam pengembangan bisnis jangka panjang. Tujuan dari penelitian perusahaan Cahaya Abadi yang kami ambil yaitu mengidentifikasi peran strategis perusahaan dagang dalam memenuhi kebutuhan pasar dan juga mengkaji strategis efisiensi dalam rantai distribusi yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang kajian teori. Perusahaan dagang adalah entitas bisnis yang fokus pada aktivitas jual beli tanpa mengubah bentuk barang, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam perspektif distribusi, perusahaan dagang menjadi bagian penting dalam sistem logistik. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Apa itu? Yaitu perusahaan puas atau tidak puasnya yang dirasakan konsumen setelah menggunakan produk atau jasa. Menurut Kotler dan Armstrong 2018, kepuasan pelanggan terjadi ketika harapan konsumen sesuai atau melebihi kinerja aktual yang diterima. Sepanjang Januari 2025, perusahaan mencatat berbagai transaksi keuangan yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Nah, jadi beberapa transaksi utamanya itu meliputi yang pertama ada penyetoran modal awal oleh pemilik sebesar 50 juta rupiah. Lalu yang kedua ada pembelian barang dagang secara tunai sebesar 20 juta dan perlengkapan kantor secara kredit sebesar 5 juta. Lalu ada penjualan barang dagang secara tunai 15 juta dan secara kredit 10 juta dengan total HPP sebesar 16 juta. Lalu ada pembayaran biaya operasional seperti listrik dan air itu tuh sebesar 1 juta, gaji karyawan sebesar 4 juta, serta pembayaran utang itu sebesar 3 juta. Selanjutnya ada pengambilan prive oleh pemilik sebesar 2 juta. Dan yang terakhir itu ada penyesuaian akhir bulan seperti beban perlengkapan sebesar 1 juta dan biaya sewa sebesar 500.000. Nah, jadi semua transaksi ini tuh akan berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan mulai dari jurnal hingga laporan keuangan akhir. Setelah transaksi dicatat, langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam jurnal umum. Nah, di jurnal umum itu tuh mencatat semua pemasukan dan pengeluaran yang terjadi selama periode berjalan. Dari jurnal umum, pencatatan dipindahkan ke buku besar untuk melihat saldo setiap akun seperti kas, piutang, persediaan, utang, dan modal. Ini tuh membantu perusahaan dalam mengontrol keuangan dan memastikan semua transaksi itu tuh sudah tercatat dengan benar. Di neraca saldo digunakan untuk melihat total saldo dari setiap akun sebelum dilakukan penyesuaian. Dari sini tuh kita tuh perusahaan tuh jadi bisa mengetahui jumlah kas yang tersedia, piutang yang belum dibayar, serta utang yang masih harus diselesaikan. Jadi neraca saldo itu harus seimbang, artinya total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Jika ada ketidakseimbangan, berarti ada kesalahan dalam pencatatan yang harus diperbaiki. Worksheet digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih sistematis. Nah, dengan worksheet ini tuh perusahaan bisa memastikan tidak ada kesalahan sebelum laporan dibuat. Di akhir bulan, perusahaan melakukan beberapa penyesuaian agar laporan keuangannya itu lebih akurat. Nah, jadi beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh Cahaya Abadi itu antara lain beban perlengkapan yang sudah digunakan sebesar 1 juta rupiah, lalu biaya sewa yang belum tercatat sebesar 500.000, lalu pengembalian barang dagang dari pelanggan sebesar 3 juta dengan HPP sebesar 2 juta rupiah. Nah, jadi penyesuaian ini tuh dilakukan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Setelah laporan keuangan selesai, jurnal penutup dibuat untuk mengakhiri periode akuntansi. Nah, jadi jurnal ini tuh berfungsi untuk menutup akun pendapatan dan beban sehingga saldo kembali nol untuk periode berikutnya. Dengan adanya jurnal penutup ini tuh, perusahaan Cahaya Abadi itu bisa memulai pencatatan baru di periode selanjutnya tanpa mencampur saldo lama. Jadi, kesimpulannya, dengan adanya pencatatan keuangan yang baik, perusahaan dagang mikro dapat mengelola keuangan secara lebih efektif, mengidentifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran,
serta menentukan strategi bisnis yang lebih optimal. Laporan keuangan yang akurat juga membantu dalam menjaga transparansi dan kredibilitas perusahaan di hadapan pihak internal maupun eksternal. Untuk sarannya, yang pertama itu ada penerapan teknologi akuntansi. Perusahaan dagang mikro sebaiknya mulai memanfaatkan teknologi akuntansi seperti perangkat lunak akuntansi berbasis cloud untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan secara lebih akurat dan efisien. Lalu yang kedua ada pelatihan dan peningkatan kompetensi. Pemilik dan pengelola usaha disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman tentang prinsip akuntansi dasar agar dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih baik serta menghindari kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis. Lalu yang ketiga ada evaluasi keuangan secara berkala. Perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi resiko keuangan serta penyusunan strategi bisnis yang lebih tepat guna meningkatkan profitabilitas. Lalu yang terakhir itu ada peningkatan efisiensi operasional. Dalam rangka meningkatkan laba, perusahaan dagang mikro dapat menerapkan strategi efisiensi dalam operasionalnya, seperti pengelolaan persediaan yang lebih baik serta negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif.